Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola itu bukan cuma soal ngegolin doang, tapi juga soal siapa yang ngasih umpan-umpan kece buat bikin gol itu terjadi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas pemain-pemain yang punya assist terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Mereka ini otaknya serangan guys, tangan kanannya striker, dan jago banget ngebuka pertahanan lawan. Siapa aja ya yang masuk tim impian versi assist terbanyak? Langsung aja guys, kita bahas. Gas! Ini dia tim impian dengan assist terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Gol emang yang nentuin kemenangan, makanya striker sering jadi yang paling dielu-elukan. Tapi dibalik itu semua, ada pemain-pemain kreatif yang ngebantu mereka buat bikin gol. Nah, assist sekarang makin dihargai di sepak bola, dan para kreator di lapangan jadi aset mahal yang dicari semua tim. Dulu, gelandang serang lebih sering maju ke depan buat nyiptain peluang, tapi seiring waktu, mereka mulai dituntut buat main lebih dalam, ngebantu pertahanan, dan lari lebih banyak. Walau gitu guys, bisa aja peran mereka balik lagi kayak dulu. Jadi kita bikin tim impian nih, isinya pemain-pemain di setiap posisi yang punya assist terbanyak sepanjang sejarah. Kalau semuanya jago assist, kira-kira siapa yang ngegolin nantinya ya guys? Bercanda guys, langsung aja kita bahas dari posisi kiper. Di kiper ada Ederson dengan 6 assist. Nggak banyak kiper yang bisa ngasih assist dari ujung lapangan, tapi Ederson beda cerita guys. Kiper asal Brazil ini punya kaki kiri ajaib yang sering bikin back lawan kena prank. Dia terkenal dengan akurasi umpannya yang bisa langsung ngejebol pertahanan lawan. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Ederson sering banget ngelepas umpan jauh yang langsung bikin striker Manchester City tinggal one-on-one sama kiper lawan. Misalnya, dia ngasih umpan buat Haaland yang tinggal lari dan ngegas ke gawang. Ada kiper lain yang bisa nyetak gol atau nendang penalti, tapi kalau soal skill umpan, Ederson mungkin salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Kita lanjut ke bek kanan, ada Dani Alves dengan 207 assist. Nah, ini dia guys, legenda sejati. Dani Alves bukan cuma bek kanan biasa, dia adalah seniman di sisi kanan lapangan. Dengan koleksi trofi yang numpuk, cuman kalah sama Messi, Alves ngubah cara kita ngelihat posisi bek kanan. Sebelum ada tren Alexander-Arnold atau Andy Robertson di Liverpool, Alves udah lebih dulu ngejalanin peran bek yang lebih menyerang. Dia jadi kayak penerus dari Cafu dan Roberto Carlos. Tekniknya gokil guys, bisa ngumpan, dribble, nembak, nyusun serangan sampai ngerusak mental lawan dengan kombinasi one-two bareng Messi. Waktu di Barcelona, dia nyaris nggak pernah disentuh lawan. Kalau ngomongin bek kanan terbaik sepanjang masa, Alves jelas masuk daftar guys. Kita lanjut ke bek tengah, ada Ronald Koeman dengan 73 assist. Bek yang satu ini bukan bek biasa. Ronald Koeman bukan cuma jago bertahan, tapi juga rajin ngebikin gol dan assist. Dia megang rekor sebagai bek dengan gol terbanyak sepanjang sejarah, tapi assistnya juga nggak kalah keren guys. Dia main buat klub-klub top kayak Ajax, Barcelona, dan timnas Belanda. Ronald Koeman terkenal dengan tendangan geledek dari luar kotak penalti. Dia juga sering maju ke depan kayak gelandang serang dan punya akurasi umpan yang bikin lawan pusing. Di eranya, dia udah main dengan gaya yang lebih jauh modern. Bayangin aja guys, punya back yang bisa passing, nendang, dan ngebantu serangan kayak playmaker, lawan jelas ketar-ketir. Kita lanjut ke back tengah lainnya, ada Franz Beckenbauer dengan 75 assist. Kalau ada back yang bisa dibilang revolusioner, Beckenbauer adalah salah satunya. Dia bukan cuma back biasa, tapi juga playmaker yang bisa ngebangun serangan dari belakang. Sebagai sweeper, dia sering banget ngejebak lawan dengan operan panjang yang akurat banget. Dia main buat Bayern Munich dan timnas Jerman. Beckenbauer udah ngerasain semua gelar bergengsi termasuk Piala Dunia, Euro, dan 2 Ballon d'Or plus 2 kali runner-up. Ngomongin dia sama Koeman di lini belakang itu kayak mimpi buruk buat striker lawan. Gimana enggak, dua-duanya jago ngumpan dan bisa nyetak gol dari mana aja. Kita lanjut ke bek kiri, ada Roberto Carlos dengan 167 assist. Nah, siapa yang nggak kenal sama Roberto Carlos? Bek kiri satu ini terkenal dengan tendangan geledek yang bisa bikin bola belok sendiri guys. Dia ngubah cara main bek sayap dengan gaya agresif dan super menyerang. Dengan skill khas pemain Brazil yang dikombinasiin sama kekuatan, kecepatan, dan tenaga badak, dia jadi momok buat lawan. Gak cuma dari bola mati, tapi juga dari sisi lapangan dengan umpan-umpan akuratnya. Selama di Real Madrid dan timnas Brazil, dia jadi ancaman utama dari sisi kiri. Dia dijuluki El Hombre Bala atau The Ballet Man. Roberto Carlos adalah sosok yang gak gampang digeser dari rekor assist bek kiri. Walaupun sepak bola modern makin progresif dengan bek sayap yang rajin naik ke depan, tapi dia tetap legenda guys. Kita lanjut ke gelandang tengah, ada Mesut Ozil dengan 258 assist.
Kalau ngomongin playmaker jenius, Mesut Ozil wajib masuk daftar. Umpan-umpannya itu kayak punya GPS sendiri guys. Selalu sampai ke kaki striker dengan akurasi luar biasa. Visi bermainnya jago banget. Dia bisa ngebuka pertahanan lawan kayak buka tutup botol. Main buat Real Madrid, Arsenal, dan timnas Jerman, Ozil selalu jadi pusat permainan. Pas bola sampai di kakinya, striker tinggal siap-siap aja nyari ruang buat terima umpan manja dari dia guys. Buktinya, dia jadi pemain tercepat yang nyentuh angka 50 assist di Premier League. Jose Mourinho pernah bilang, Ozil itu unik, nggak ada yang bisa nyamain dia. Bahkan versi KW-nya pun nggak ada. Komentar itu bener banget guys. Kita lanjut ke gelandang tengah lainnya, ada Thomas Muller dengan 311 assist. Muller ini kayak pemain yang baru bakal dapat apresiasi setelah pensiun, padahal dia salah satu yang paling underrated di dunia. Selama karirnya yang panjang, dia udah main di berbagai posisi. Tapi salah satu yang jelas, dia selalu bisa bikin dan nyetak gol. Sekarang udah 35 tahun, tapi masih jadi pemain kunci di Bayern Munich. Dia ngebimbing para pemain muda di timnya. Dengan koleksi 12 gelar Bundesliga, trofinya udah numpuk kayak rak piala di rumah orang kaya guys. Statistiknya juga gila, hampir semua jumlahnya antara gol dan assist dalam hampir 750 laga bareng Bayern Munich. Dia itu definisi serangan kreatif yang lengkap, dan jelas layak masuk tim impian versi kita. Kita lanjut gelandang tengah lainnya, ada Kevin De Bruyne dengan 307 assist guys. Sejak Pep Guardiola datang ke Manchester City, De Bruyne langsung jadi raja assist. Dia punya semua jenis umpan, crossing kencang mendatar, umpan lambung yang presisi, bola mati yang mematikan, sampai umpan pendek yang bisa bikin bek lawan salah langkah. Setiap musim dia selalu ada di puncak daftar pemain dengan jumlah peluang tercipta, umpan kunci dan assist terbanyak. Udah lengkap dengan koleksi trofi dan golnya juga guys. Setiap kali dia dapat ruang di sisi kanan kotak penalti, jelas ada perasaan ini bakal jadi assist, dan 9 dari 10 kali itu beneran kejadian. Gak diragukan lagi, dia adalah salah satu kreator terbaik di dunia sepak bola modern. Kita lanjut ke pemain depan. Di penyerang kanan ada Lionel Messi dengan 410 assist. Siapa lagi kalau bukan Messi? Banyak yang anggap dia pemain terbaik sepanjang masa, dan angka-angka juga nunjukin kalau dia emang playmaker dan kreator terbaik yang pernah ada. Sepanjang karirnya, Messi udah main di berbagai posisi, mulai dari false nine, winger, inside forward, sampai attacking midfielder, dan sukses di semuanya berkat kecerdasan main bola, dribbling gokil, dan kemampuannya ngebuka ruang buat pemain lain. Pas lawan-lawannya sibuk ngejaga dia biar nggak bisa nembak atau ngegolin, otomatis ruang buat pemain lain di Barcelona jadi kebuka. Messi hampir selalu bisa ngasih umpan yang pas dan akurat. Luis Suarez, Neymar, dan Kylian Mbappe jadi pemain yang paling sering nikmatin assist dari Messi, dan pastinya mereka senang banget tiap kali bisa satu tim. Uniknya, assist Messi di Piala Dunia 2022 lawan Belanda dipilih fans sebagai assist terbaik sepanjang masa. Umpannya yang super tajam, ngebolongin pertahanan lawan kayak benang masuk jarum, ngasih bola ke Nahuel Molina yang akhirnya ngegolin. Tapi jujur aja guys, ada puluhan contoh assist lain yang sama kerennya, karena Messi emang seajaib itu guys. Kita lanjut ke penyerang kiri, ada Cristiano Ronaldo dengan 287 assist. Cristiano Ronaldo lebih dikenal sebagai mesin gol, tapi jangan lupa dia juga jago bikin peluang buat rekan timnya. Awal karirnya, Ronaldo lebih sering berperan sebagai playmaker sebelum akhirnya sadar kalau dia bisa bikin pertahanan lawan berantakan lewat gol-golnya. Seiring waktu, fokusnya berubah, tapi mirip kayak Messi, ancaman tembakannya sering bikin lawan ketakutan, dan itu otomatis ngebuka ruang buat pemain lain. Banyak yang bilang dia kadang terlalu egois, terutama pas main di Real Madrid. Tapi perannya di sana emang sebagai mesin gol utama, bukan kreator. Tapi kalau lihat statistik sepanjang karirnya, Ronaldo itu selalu jadi ancaman ganda. Dia bisa ngegolin, bisa juga bikin assist. Makanya dia bisa ngejar banyak Ballon d'Or dan jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Angkanya udah cukup ngebuktiin semuanya guys. Kita lanjut ke posisi striker, ada Luis Suarez dengan 300 assist. Suarez itu tipe striker yang ngeselin banget buat lawan. Dia nggak cuma fokus ngegolin, tapi juga rajin bikin assist buat rekan timnya. Gayanya yang selalu agresif, langsung nyerang pertahanan lawan, entah buat nyari gol atau nyiapin peluang buat temennya.
Salah satu kekuatannya adalah chemistry sama hampir semua pemain yang pernah jadi rekan timnya, mulai dari Ajax, Liverpool, sampai Barcelona. Di Barcelona, Suarez punya hubungan yang gokil banget sama Messi dan Neymar. Mereka kayak ngerti satu sama lain tanpa perlu ngomong. Suarez pinter banget nyimbangin tugas sebagai pencetak gol dan kreator. Selalu tahu kapan harus nyari ruang dan kapan harus kasih umpan. Dengan teknik dribblingnya yang cepat, keberanian dan visi yang jago banget, dia jadi striker komplit. Mungkin baru nanti setelah dia pensiun, orang-orang bakal makin sadar betapa gedenya pengaruh Suarez di dunia sepak bola. Nah, itu dia guys, starting 11 atau tim impian dengan assist terbanyak sepanjang sejarah. Kita pakai formasi 4-3-3. Gimana guys menurut kalian? Ada yang kaget sama daftarnya atau ada pemain yang menurut kalian harusnya masuk? Oh ya guys, kira-kira tim impian kayak gini bisa jadi tim kuat nggak ya guys? Atau malah jadi tim yang rentan? Komen di bawah guys, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru seputar dunia sepak bola lainnya. Sehat-sehat terus guys, jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye bye.